benar dulu. Siapa tahu yang bukan datang ke sekolah kita, ke kelas kita ini. Coba, Darius, coba pimpin doa dulu nak. Maju aja kan nak. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Terima kasih ucapkan kepada si Darius. Si Darius ini sudah menanamkan sikap disiplin. Karena dia sudah datang tadi tepat waktu kan? Nah, makanya ibu harapkan anak-anak ibu juga harus menerapkan sikap disiplin. Karena kalau kamu menerapkan sikap disiplin itu dari mulai sekarang, itu akan lebih mempermudah kamu untuk mencapai cita-citamu. Ya, sebelum kita mulai ke pelajaran kita, ibu minta tolong berdiri dulu nak. Kita nyanyikan lagu baru dari kita. Yang semangat ya. Terima kasih ucapkan kepada anak-anak ibu karena telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi kita yaitu tema 2. Ya ibu, silakan duduk dulu. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3 memelihara organ pernapasan manusia. Setelah kita mempelajari ini, ibu mengharapkan kepada anak-anak ibu agar setelah kita membaca teks teknik pewarnaan, peserta didik dapat menyimpulkan informasi yang terdapat dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah menemukan informasi dari teks bacaan, peserta didik dapat membuat laporan informasi yang didapat dari teks dengan benar dan kosakata baku. Yang ketiga, setelah mengamati gambar cerita, peserta didik dapat menguraikan akibat tidak melaksanakan tanggung jawab dengan tepat. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu melakukan pertunjukan akibat tidak melaksanakan tanggung jawab dengan benar dan percaya diri. Sebelum masuk kita ke materi, ibu tadi lupa menanyakan, apa masih ada yang ingat? Apa pelajaran kita semalam? Coba Firda, apa? Langkah-langkah membuat
Iya, langkah-langkah membuat gambar cerita. Tapi kalau langkah-langkah membuat gambar cerita ada beberapa di situ kan. Yang pertama apa? Coba. Ya, Firda. Pemanfaatan alat. Kemudian Pembuatan sketsa. ya. Penyempurnaan gambar. Iya, bagus tuh Firda. Tepuk tangan untuk Firda. Oke, terima kasih Firda. Baik, sekarang kita masuk ke materi kita. Di sini ada video itu tunjukkan mengenai cara mencari informasi penting dari teks. Ibu meminta kamu harus mengamati gambarnya, mengamati videonya. Kamu amati. Assalamualaikum Kamu dengarkan bagus-bagus apa yang wabarakatuh. dibilangnya. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk masuk ke tema 2 kelas 5 mata pelajaran bahasa Indonesia pada materi mencari informasi penting dari teks. Sebelumnya kita akan cari tahu terlebih dahulu apa itu informasi. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Oleh karena itu, informasi bermanfaat untuk mengetahui atau memahami suatu hal. Untuk mendapatkan sebuah informasi penting dari teks, kita harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah membaca judul teks. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dan yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Daftar pertanyaan tersebut harus mencakup kata tanya yaitu adik Simba. Apa itu adik Simba? Yuk kita pelajari pada slide berikutnya. Adik Simba adalah singkatan dari 7 kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Untuk yang pertama yaitu kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu seperti keadaan atau perbuatan. Contohnya, apa kegiatan yang dilakukan? Kemudian yang kata tanya kedua, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Contohnya, di mana kegiatan hemat air dapat dilakukan? Kemudian yang kata tanya ketiga yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya kejadian. Contohnya, kapan kita harus menghemat air? Kata tanya berikutnya yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku suatu kejadian. Contohnya, siapa yang harus menghemat air? Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa menghemat air itu penting? Kemudian kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau proses peristiwa dapat terjadi. Contohnya, bagaimana cara menghemat air? Kemudian kata tanya yang terakhir yaitu berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah tidak. Contohnya, berapa biaya penggunaan air di rumah Bapak? Nah, 7 kata tanya ini digunakan untuk memudahkan kita menemukan informasi penting dari teks. Setelah mengetahui informasi penting dari teks, selanjutnya kita akan menyajikan informasi penting dari teks dengan peta pikiran. Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Cara membuat peta pikiran adalah dengan menggunakan 7 kata tanya yang telah kita pelajari tadi, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kita dapat melihat perangkat peta pikiran pada sisi sebelah kanan. Yang di tengah sebagai pusat yaitu lingkungan. Kemudian ada anak panah yang mengarah keluar untuk menunjukkan lingkaran-lingkaran kecil. Pada lingkaran
contoh peta pikiran. Sebelah kiri adalah contoh peta pikiran sederhana yang di sana memuat jawaban dari pertanyaan kata tanya yang telah dibuat. Kemudian pada sisi sebelah kanan adalah contoh peta pikiran yang lebih kompleks dan lebih kreatif, yaitu dilengkapi dengan gambar dan penuh warna. Sekian penjelasan dari guru berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif, like. Ya, kita sudah menonton dari video tadi kan, Nak? Sekarang Ibu minta dulu dibagi kelompok ya. Dibagi kelompok. Kita ada hitung dulu dari nomor 1. 1, 2, 3, 4, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari coba yang nomor 1 ke kelompok 1, yang nomor 2 ke kelompok 2. Ayo. Ayo. Oke. Sudah minta duduk di kelompok masing-masing ya. Sudah nomor 1 di kelompok 1. Nomor 2 di kelompok 2. Oke, nomor 3 di kelompok 3 kan? Nah, nomor 4 di kelompok 4. Oke, dari video tadi coba dulu. Apa yang kamu perhatikan di situ? Apa yang kamu amati? Coba. Apa Firda? Firda? Apa Firda? Kata tanya apa itu nak? Iya, adik Simba. Apa itu adik Simba? Oke. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Iya. Adik Simba itu adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Ya, itu kata-kata tanya yang akan kita buatkan nanti untuk mencari informasi dari sebuah teks. Ya. Ibu akan membagikan LKPD sama kalian. Nanti ada di situ teks. Itu dikerjakan ya. Udah sini ya. Ya. Baiklah, di sini ada ya, di buku kita juga ada. Coba dibuka halaman 115 kan? Bacalah dengan seksama teks bacaan di bawah ini, kemudian buatlah laporan berdasarkan informasi penting yang terdapat dalam teks. Coba dulu dibaca. Siapa membaca dulu? Ayo, Kelman. Ada 2 macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarna menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Ya, terima kasih teman. Jadi di sini ada tes teknik pewarnaan. Informasi apa yang kamu dapat dari situ? Albert, informasi apa yang kamu dapat dari situ, nak? Ada 2 macam teknik pewarnaan, yaitu teknik pewarnaan basah dan teknik pewarnaan kering. Ya, teknik pewarnaan basah dan teknik pewarnaan kering.
Sedangkan teknik pewarnaan bahasa itu apa maksudnya? Kok ada bahasa-bahasanya di sini? Apa dia maksudnya itu? Coba Novi. Teknik pewarnaan bahasa itu yang bagaimana? Misalnya tinta, cat air atau cat minyak. Ya, yang menggunakan bahan pengencer, yaitu tinta, air, cat cair, pokoknya yang bisa meleburkan biar jadi basah dia kan. Ya, kemudian teknik pewarnaan kering itu ya tidak memerlukan bahan pengencer. Ya, dari tadi yang Ibu jelaskan tadi di LKPD ada tugas di situ membuat laporan isi teks. Coba dikerjakan dulu. Ibu tunggu 10 menit. Ayo. Waktunya Siap, Bu. tiga menit lagi waktunya nak. Ya.
teknik pewarnaan terbagi menjadi dua, yaitu teknik pewarnaan basah yang memerlukan pengecat dan teknik pewarnaan kering yang tidak memerlukan pengecat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua bagaimana? Belum siap? Udah? Coba bacakan nak kelompok dua. Laporan teknik, judul teks, teknik pewarnaan, informasi tentang teknik pewarnaan, terbangun dari dua bahasa. Teknik pewarnaan pewarnaan bahasa dan teknik pewarnaan Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Coba kelompok empat lagi. judul teks, teknik pewarnaan, informasi yang ditemukan. Ada dua teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Kesimpulan, teknik pewarnaan basah menggunakan media pengecer, sedangkan teknik pewarnaan kering menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengecer. Ya, tepuk tangan kelompok tiga. Sekarang yang mulai kelompok dua. Kelompok tiga. Ayo bacakan. Si Albert dulu. Si Ira, Pak Piro. Laporan isi teks, judul teks, teknik pewarnaan, informasi yang ditemukan. Teknik pewarnaan terbagi menjadi dua, yaitu teknik pewarnaan kering. 3. Teknik pewarnaan basah. Kesimpulan, teknik pewarnaan terbagi menjadi dua, yaitu teknik pewarnaan kering dan teknik pewarnaan basah. Ya, tepuk tangan kamu kelompok tiga. Baik, semua sudah benar ya, sudah bagus ya. Ibu simpulkan lagi, berarti di sini judul teksnya teknik pewarnaan, ya kan? Yang informasi yang ditemukan dari situ yaitu ada dua teknik pewarnaan, yaitu teknik basah dan teknik kering. Ya. Dari tadi kalian yang mengerjakan tugas itu ada yang tidak mau bekerja sama kita. Tidak boleh seperti itu ya nak ya. Ya boleh bekerja sama biar kerjaannya cepat selesai. Dari teknik pewarnaan tadi kita akan melihat sebuah gambar. Di sini ada, coba amati gambar tersebut. Itu akibat tidak bekerja sama seperti yang tadi dilakukan kawannya kan? Ya, Bu. Ada yang lain-lainnya kerjanya di situ, kawannya sudah menulis. Dia tidak bekerja sama. Ini juga ada contohnya. Coba perhatikan gambar tersebut. Dari gambar nomor 1, apa yang kau lihat di situ? Coba, Kelman. Apa Kelman? Jaka dan Rodi diberi gambar harus diwarnai bersama. Ya, seorang ibu guru mengasih gambar mewarnai kepada murid. Iya, gambar nomor 2. Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih bermain. Ya, gambar nomor 3. Ayo Nabi. Teman-teman lain selesai mewarnai. Gambar nomor 4. Ayo. Rudi meminta maaf kepada Jaka. Ya, di situ ada gambar akibat tidak mau bekerja sama. Karena seorang guru mengasih tugas kepada muridnya, sedangkan ada 2 anak murid yang bernama si Joko dengan siapa? Siapa? Si Jaka dengan siapa? Dan si Rudi. Si Jaka mengerjakan pekerjaannya, sedangkan si Rudi
bekerja sama. Ya. Sekarang di tugas yang tadi di LKPD kedua, coba perhatikan nak. Di situ ada tugas untuk kamu membuat percakapan, membuat dialog. Ya. Kamu di situ dalam kelompoknya itu ada menjadi seorang guru, ada menjadi seorang murid. Biar kamu nanti memperankan masing-masing peranmu. Ya, bisa? Ngerti kan? Oke, kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Ayo, ayo. Gimana Santi? Baru kamu nanti harus menjalankannya dengan perasaan ya. Peran sebagai guru, sebagai murid. Ayo kita mulai jangan bermain-main. Aduh, gimana itu Rudi? Gambar mereka selesai. Gambar mereka sudah selesai. Maka coba kamu lihat. Mereka mau menyelesaikannya bersama-sama. Jadi gambar mereka sudah selesai. Ya, Rudi, coba dulu udah kurang semangat ibu tengok. Semangat kita lihat. Ayo berdiri. Semangat mengerjakan LKPD-nya ya. Oke. Ibu semangat. Oke, yang semangat. Ayo kerjakan balik.
Kelompok 2 sudah dapat siapa yang menjadi guru? Siapa jadi guru? Jadi guru dari si Rudi. Siapa dari si Rudi? Jaka? Ya. Kelompok 4 sudah dapat jadi Pak Guru, Bu Guru. Gurunya siapa? Ya. Di sini sudah dapat siapa yang menjadi guru? Ya. Perkenalkan dulu kelompoknya toh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Novi dan teman saya. Saya menjadi ketua. Saya menjadi guru dan teman saya. Menjadi teman lain, nama saya Geraldine Makfira. Dan teman lain, nama saya Sandra Siti. Nama saya Fitri. Sebagai
Jangan. Ya, ayo. Coba Ibu Guru. Hari ini Ibu akan membagikan sebuah gambar. Kamu dan pasanganmu silakan mewarnai gambar yang Ibu berikan. Itu baru Jaga ini gambar untuk kalian ya. Gambar ini harus diwarnai bersama. Rudi, ayo kita mewarnai. Kamu jangan bermain lagi. Sore Bu Guru, gambar kami telah selesai. Aduh, gimana ini Rudi? Gambar mereka sudah selesai. Iya, Kak. Coba kamu lihat itu. Mereka menyelesaikannya bersama-sama, jadi gambar mereka cepat selesai. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, lanjut. Maafkan aku, Jaka. Gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai. Ya, tepuk tangan. Ya, Rudi. Ayo sekarang kita bersama agar dapat selesai. Iya, Jaka. Ayo kita kerjakan bersama. Ya, tepuk tangan. Kalau ada orang yang tidak semangat, kita kasih tepuk tangan, ya kan? Oke. Ada lagi? Kelompok empat dan bersemangat kali kelompok empat. Ya, saya kelompok empat. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Albert, ketua kelompok. Perkenalkan nama saya sebagai Pak Guru. Pak Guru. Ya. Perkenalkan nama saya Desita, teman lain. Perkenalkan nama saya Sumisari. Ya. Perkenalkan nama saya Rasta. Saya sebagai Budi. Perkenalkan nama saya Anak-anak, hari ini kita belajar mewarnai ya. Siapa? Kalian harus bekerja kelompok ya anak-anak. Siapa? Rudi, jangan lagi bermain. Sebentar lagi kau Sore, kami sudah selesai, Pak. Mereka sudah menyiapkan gambar yang dikasih Pak Guru. Maaf ya Jaka, karena aku masih bermain. Pak Rudi, kita akan mengerjakannya bersama-sama. Bagus anak-anak, kalian sudah siap. Kalian Jaka dan Rudi. Rudi, kalian kenapa belum siap? Sebentar lagi kami siap, Pak. Kenapa Rudi? Ya Jaka. Tepuk tangan. Ya, kelompok satu. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Firdan dan teman saya sebagai ibu guru dan teman saya. Perkenalkan nama saya Joy sebagai teman lain. Perkenalkan nama saya Desliana sebagai teman lain. Perkenalkan nama saya Darius. Saya sebagai Jaka. Perkenalkan nama saya Rizky. Saya sebagai Rudi. Hari ini Ibu akan membagikan sebuah gambar. Kamu dan pasanganmu silakan mewarnai gambar yang Ibu berikan. Baik, Bu. Jaka, Rudi, ini gambar untuk kalian ya. Gambar ini harus diwarnai bersama. Baik, Bu. Ayo kita mewarnai. Kamu jangan bermain aja dong. Iya, iya. Sore, Bu Guru, gambar kami telah selesai. Aduh, gimana ini Rudi? Gambar mereka sudah selesai. Iya kah? Coba kamu lihat itu. Mereka menyelesaikannya bersama.
jadi gambar mereka dapat selesai. Maaf, bukan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai. Iya Rudi, ayo kita mewarnai, ayo kita sekarang menyelesaikannya bersama agar cepat selesai. Sudah, tepuk tangan setelah. Ada yang belum tampil? Kelompok 2. Kelompok 2, ayo. Jangan mau kalah dengan kelompok yang lain. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Lesman sebagai bapak guru. Ya. Perkenalkan nama saya Asni dan Laian sebagai teman lain. Perkenalkan nama saya Yabes sebagai Jaka. Perkenalkan nama saya Teguh sebagai Rudi. Anak-anak, hari ini kakak akan membagikan gambar. Kamu dan temanmu silakan mewarnai. Hai kak. Hai kak. Jaka, Rudi, ini gambar untuk kamu. Silakan warnai bersama-sama. Hai Pak, Rudi, ayo kita warnai. Kamu jangan bermain saja. Iya. Aduh, gimana ini Rudi? Gambar mereka sudah selesai. Iya, kok. Coba kamu lihat. Itu mereka menyelesaikannya bersama-sama. Jadi gambar mereka cepat selesai. Maafkan aku, gara-gara aku terus bermain gambar itu selesai warnai. Jangan diketawa, tidak boleh. Iya, Rudi. Ayo sekarang kita selesaikan bersama. Ayo. Apa yang lucu? Iya, Jaka. Ayo bekerja sama. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu yang telah mempraktekkan hasil kerjanya. Kalian sudah mempraktekkannya dengan bagus, dengan baik. Penyusunan kata-katanya pun sudah, penggunaan kata adik Simba tadi pun sudah ada, Ibu tengok di situ. Ya. Jadi dari pelajaran kita ini, apa yang kamu anggap? Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan kita hari ini? Semangatnya di mana? Semangatnya di mana? Pelajaran mewarnai. Apa lagi? Ada lagi? Dari kegiatan itu yang paling kamu senangi apa? Yang paling kamu sukai? Mewarnai dan bernyanyi. Kegiatan mana yang paling mudah? Kegiatan yang paling sulit? Kenapa? Kenapa lebih? Karena penggunaan dialognya dengan peran kita kan? Ya, dari situ.
dalam kehidupan kita sehari-hari? Sikap kerjasama. Coba Ira, apa sikap yang bisa kita terapkan? Ya, Wido, sikap apa nak? Disiplin. Disiplin, ya. Anggi, iya, bekerja sama. Saling, ya. Oh, dari pelajaran kita, kesimpulan yang bisa kita ambil dari situ, coba, ada yang tahu? Mencari informasi penting. Apa lagi? Albert? Hah? Ya, apa lagi? Apa lagi? Coba Santi. Kesimpulannya, yang pertama cara mencari informasi penting dari suatu teks yaitu dengan cara apa saja tadi? Membaca apa lagi? Apa lagi? Ya, membuat pertanyaan. Yang kedua, informasi penting dari teks yang berjudul teknik pewarnaan itu ada berapa? Dua. Ada dua. Yang pertama, teknik pewarnaan kering dan teknik pewarnaan basah. Teknik pewarnaan basah. Apa? Ya, teknik pewarnaan kering. Coba. Tidak mengambil bahan pengencer. Contohnya apa? Ya, yang ketiga apa? Kesimpulannya. Ya, salah satu contoh sikap tanggung jawab adalah ikut bekerja sama dengan mengerjakan tugas. Kalau ada dikasih tugas yang berkelompok, kita harus ikut serta. Kita harus bertanggung jawab. Sebagai siapa kamu di situ? Sebagai siapa kamu di situ? Kamu harus bertanggung jawab memerankannya. Yang keempat, akibat jika tidak melaksanakan tanggung jawab adalah pekerjaan akan terbengkalai, tidak disenangi teman. Temanmu akan tidak suka samamu. Prestasi menjadi menurun. Ya, dari kesimpulan tadi apa ada lagi yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Ya, kalau tidak ada, untuk lebih ibu mengetahui kemampuan kamu, ibu akan membagikan soal evaluasi. Coba kamu kerjakan, yang sudah selesai nanti Anda
kawan nak. Coba dikerjakan ya. nilainya sudah bagus, sudah benar semua rata-rata ya. Iya Bu. Jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Besok kita akan melanjut ke tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Pembelajaran 3 langsung santai. Tadi kan kita tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Jadi besok kita akan pelajaran kita selanjutnya itu tema 3. Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu minta berdoa dulu
Firda. Ayo Firda, pimpin doa nak. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah Ibu, akhiri pelajaran kita sampai di sini. Selamat pagi anak Ibu. Selamat